teman-teman ini eh, mohon maaf jadi pemulung waktu SMP. Ada enggak Wis, tawaran-tawaran? Kita ayo banyak bareng. kak. Kalau mau bilang begitu banyak kak yang mau branding 4 orang. Bahkan ada yang 3 digit kak. Wih, So rapat, so penentuan 3 digit. Cuman mas, injek. kalau konsep bank sampah kan yang orang tahu tabung panen. Apa? Iya, tabung panen. Mau 1 tahun kalau cuma 1.000 kan tidak ada peras. Tangida Group, everybody. Tepuk tangan dulu. Ya, ada kali ya banyak sekali. Ada 100 orang penonton, saudara-saudara. Guys, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Ana itu tadi sempat kepikiran, pusing gitu. Orang-orang di sini juga pusing. Mau datang kamar gitu orang ini banyak sekali. Bagaimana nih cara ini mau podcast? Ternyata memang perwakilan ada 3 orang, dia punya petinggi-petinggi nih ya. Juru bicara. Juru bicara. Oke, juru bicara. Berarti 3-3 harusnya nanti baciritas 3-3 ini berarti Iya, tidak cuma 1 orang iya. ya. Oke. Tangida Group sekarang bagaimana dia punya aktivitas? Kalau aktivitas Tangida Group sementara berjalan kak. Jadi sementara ini kita seperti biasa turun untuk pembersihan. Pembersihan ya? Iya. Oke. Tunggu, apa Tangida Group ini kan memang dikenal orang sekarang itu dengan kasih bersih sampah dan sebagainya. Cuman mungkin banyak orang yang tidak tahu, Ana pengen flashback ke belakang gitu. Sebelum Ana dapat info, sebelum teman-teman dari Tangida Group ini bikin gerakan-gerakan sosial, ini sampah, apalagi khusus di sampah ya. Katanya dulu itu grup pancing ya, grup mancing. Grup mancing. Grup mancing ya? Iya. Oke, siapa yang duluan? Dari teman-teman bertiga ini siapa yang duluan? Yang ini. Jadi sebelum dibentuknya Tangida Group itu kak, sebenarnya orang itu di tiap liburan, orang itu sering memancing di sungai-sungai, di kuala-kuala lah. Oke. Kuala. Iya. Terus orang sering pancing, ada saja sampah-sampah yang berserakan di kuala itu. Berapa pancing kari? Iya. Plastik. Dan bahkan kan orang hasil pancingan itu kan orang tetap memakan toh. Jadi kasihan kan? Iya. Hasil yang orang pancing tercemar dengan sampah, kotoran-kotoran. Bahkan banyak sekali ikan-ikan yang mati orang dapatkan di situ. Maka dari itu kan saya bilang ke teman-teman, bagaimana orang buat aksi-aksi bersih-bersih lingkungan. Dan orang juga kan terinspirasi dari Pandawara. Saya kasih lihat ke teman-teman begini. Ini DP video. Banyak sekali DP respon-respon positif. Ya, dari situ saya bentuk itu Tangida Group. Kenapa Tangida Group? Karena buat orang-orang yang di Tangida dulu itu yang ini itu. Makanya Tangida Group. Iya. Dan memang terinspirasi pasti dari Pandawara ya? Iya. Oke. Nah, pas waktu itu, mulai dengan aktivitas kumpul sampah dan sebagainya, ada penolakan nggak dari teman-teman yang di Tangida yang awal merintis ini Tangida Group? Alhamdulillah tidak ada. Jadi semua sepakat turun. Iya, sepakat. Dan sebagainya ya. Iya. Jadi kebetulan Kak Iswan, teman-teman ini mohon maaf jadi pemulung waktu SMP. Jadi orang seumuran ini pernah jadi pemulung untuk main PS. Jadi orang kumpul sampah, kebetulan ada pengepul 4 orang pe kompleks itu. Jadi orang kumpul untuk bisa main PS di samping itu. Jadi dia ada dia sebagai pengepul, dia juga buka rental PS. Jadi bayar dengan sampah. Jadi suara dasar. Suara ada ilmu. Oke, menarik. Pak Tesa Mas ini bukan siapa yang di situ? Kalau sekarang almarhum. Iya, almarhum. Iya. Baru 2 bulan meninggal. Oke. Berarti memang dari awal tidak, yang Anda penasaran gini. Ini kan anak muda gitu. Iya. Anak muda semua. Oke lah. Pernah cari uang for main PS itu dengan kumpul sampah dan sebagainya. Cuman kan ini apalagi anak muda sekarang gitu. Kumpul sampah turun di
got-got, di PC-PC, di bahkan ya maaf ada kotoran-kotoran manusia macam-macam gitu. Itu tidak. Anak itu berpikir begini, mau nipu orang tua bagaimana sih gitu. Apakah ada protes, wih, enak ini. Orang ada kasih masker kemari baru boso. Bagaimana itu ya? Awalnya diprotes Iya. kan ya. Yang protes itu orang tua ya? Iya. Bukan orang tua, cewek sendiri, Pak. Cewek sendiri semua kasih putus ini. Dia lihat orang PJJ sekali. Oke. Kalau orang tua sih, siapa kamu? So basarnya ini. Main. Iya, so sarjana. Siapa kasih main PC? Cuman itu kaisuan, lagi-lagi orang jelaskan pada orang tua. Jadi sebelum itu orang kasih lihat orang pe video. Orang Pak, orang ini bikin begini. Oh dia, rame. Tersebarlah di grup-grup Facebook, keluarga. Jadi pembicaraan kompleks. Terkenal orang ini anak-anak. Setiap ibu-ibu beli ikan pagi-pagi, jadi pembicaraan ya, orang tua. Oke. Langsung. Berarti apa deh nama? Murni berarti terbentuknya itu dengan gerakan itu memang karena itu tadi yang dari mancing ya. Iya. Bukan karena memang ini Pandawara Group ini sampah baru banyak exposure-nya dapat. Kemudian Mbak, karena waktu itu munculnya Tanggida Group itu lagi high-five-nya juga Pandawara kan? Iya. Nah, berarti memang murni ini ya, murni untuk lingkungan ya. Iya. Nah, yang Anda pengen tahu gitu. Siapa yang pertama kali mencetuskan ini Tanggida Group? Oke, turun-turun di kasih bersih sungai, got dan sebagainya gitu. Cuman ada enggak siapa yang pertama kali kasih cetus bahwa gerakan ini bisa orang coba gaungkan dan itu bisa menginspirasi orang? Randy sih, Randy yang. Ente ya? Oke, berarti memang DP kunci Pak Randy. DP kunci. Oke. Yang dua pulang aja deh. Orang bilang kawan, orang ini juru bicara. Cuman jujur, selama ini kan Anda riset gitu. Iya. Anda riset, tim juga riset tentang ngoni dan sebagainya gitu. Jarang sekali muncul di podcast. Kenapa? Itu dia. Oke. Hadirnya juru bicara itu untuk datang di podcast, Kak. Jadi beberapa podcast kemarin itu sebenarnya ada beberapa podcast, tapi karena orang fokus ada agenda besar litorang di tahun ini yaitu Bank Sampah. Bank Sampah. Iya, ini orang sementara gaungkan, makanya orang fokus. Saya kasih fokus di situ supaya teman-teman lebih biar nanti jadi orang baca cerita. Kalau begini kan jadi kan, jadi orang gagal mau baca cerita tentang ini. Oke. Artinya pergerakan yang mau dilakukan selama ini sekarang sudah semua. Iya, ada DP hasil. Hasil ya. Hasil. Cuman emang waktu awal-awal gitu jauh sebelum mungkin sekarang ikut orang lihat ya, dia PLN jadi binaan ya kalau nggak salah binaan PLN gitu. Jauh sebelum itu kalau misalnya turun lokasi bersih dan sebagainya itu budgetnya pasti keluar budget dong. Iya, itu dari mana? Mau di patungan kah? Patungan. Iya, awalnya sih patungan kan. Patungan. Iya, untuk mau beli kantong plastik, masker, sarung tangan kita patungan semua itu. Dari dana litorang sendiri. Berapa lama itu? Berapa tempat ngoni itu masih dengan biaya sendiri? Kalau bisa tempat itu lah ya. Empat tanpa. Iya, 4 tanpa. Oke, setelah itu muncul ada yang sponsor. Iya, ada yang langsung dengan PLN kah atau? Kalau kemarin itu ada beberapa UMKM yang menawarkan Kak kalau di sana pernah juga ya? Iya. Oke, di sana tolonglah ya. Sebut ngoni PMR. Oke, selain itu sudah ada juga ya? UMKM baru itu Kak. Jadi orang penghasilan juga ada dari gift TikTok waktu pertama orang jadi 1.000 followers, orang langsung gift. Langsung banyak DP yang gift Kak. Jadi bisa 2-3 konten tak isi di situ. Dari live. Iya, dari live. Iya, ada yang offline juga, orang mau BDM, kata orang mau sumbang iya. Sebenarnya ada ini begitu ya. Oke, dari itu dari masyarakat atau dari masyarakat sendiri, baru instansi pemerintah. Kayak bos-bos itu langsung bajapri. Ada yang panggil di rumah makan, tapi orang tidak bisa sebutkan. Kebetulan dia mau maju. Jangan sampai. Soalnya kan masuk di sini toh. Oke, cuman apakah ini begini? Ini ada dari perspektif mungkin ada sebagai masyarakat dan sebagainya gitu.
awalnya Ana mengira ini Tanggida Group terinspirasi dari ini, bagus gitu. Artinya gerakan sosial gitu dan sebagainya. Baru kemudian muncul dengan UMKM, mantap dan sebagainya. Nah, kemudian kalau tidak salah ada dengan salah satu politisi. Nah, Ana pengen tahu dulu, waktu kemarin ngoni waktu pileg dan kemudian mau pilkada, ada ndak tawaran-tawaran kita ayo banyak Kak. Kalau mau bilang begitu banyak Kak yang mau branding 4 orang. Ada yang setawarkan mobil. 2 mobil mau digambar, tapi dia yang jadi ketua yayasan, mau dibikin yayasan. Ada tanah, ada iming-iming uang. Ada yang sampai susul panah di rumah Kak, DPTS sendiri. Menarik. Yang dorong-tawar berarti kalau mau bikin yayasan ini, kalau mau kasih infrastruktur operasional, iya. Tanah untuk karena itu Kak, karena orang peniat bukan di situ. Orang passion bukan di mainan-mainan praktis. Mainan praktis. Dong itu guys. Bukan mainan praktis ya. Tapi kan artinya ketika ada yayasan, kemudian juga gerakan ini juga tetap tumbuh gitu, artinya tetap ada, baru ada juga biaya-biaya biaya operasional lah yang nanti mau turun gitu. Tidak kepikiran sampai ke sana, maksudnya gini, kalau orang ada yang investasikan, investor lah istilahnya ini kan, ada yang jadi investor, apalagi kasih mobil operasional, taruhkan lahan untuk bikin yayasan dan sebagainya, bukankah dia punya gerakan mulai lebih masif? Kalau orang sih Kak, berpikir komitmen Kak, karena di 4 konten itu masuk kalimat terus sudah dapat tawaran dari perusahaan yang sampai sekarang berjalan dengan orang. Bahkan ada perusahaan yang membuat ini lagi, berapa yang dia kasih penghuni. Artinya kalau terus ini cuman terjaga tolak. Itu ada berapa orang sebenarnya di Tanggida Group itu ada berapa orang? 20 orang Kak, 20 orang. Itu semua artinya semua ini memiliki hak yang sama kah? Atau misalnya ada DP pimpinan DP ini ada gitu. Ada struktur ya? Ada struktur ya. Harusnya. Oke, DP struktur apa saja sih kalau boleh spill? Ini founder, saya CEO, ada bendahara, ada sekretaris. Terus ada tim survei. Jadi orang sebelum turun itu H-1-nya itu ada yang survei. Ini ditambah ini orang mau turunakan. Oke, menarik. Baru ada yang pengelola isu. Oke, berarti so ini dong, kalau misalnya sudah ada CEO dan sebagainya, so ada merek dagang lah istilahnya, so ada DPPT atau so ada. Kalau itu maruin Kak, biar harga makin naik. Oke. Jadi ada negosiasi. Oke. Cuman tugas bagaimana sih? Maksudnya ini founder baru ada CEO gitu. Berarti Terendi ya tidak terlalu banyak intervensi dong hal-hal teknis gitu. Ente berarti kan yang paling karena CEO-nya kan. Berarti sudah ada ini begitu. Teman-teman yang lain juga harus ikut. Iya. Harus. Jadi sebelum itu kan orang kebetulan Kesuan bikin akan 4 orang bisa bertahan sampai sekarang. Orang juga 20 orang itu grup pengajian. Jadi selain orang kumpul sampah, malam orang menggaji sama-sama. Jadi DP kekeluargaan, DP kekompakan itu terus sampai dengan sekarang. Ini Sohatam juga, Sohatam orang Masya Allah, keren. Nah ini orang banyak lihat orang cuman ngumpul-ngumpul sampah, ternyata malam orang kumpul-kumpul pahala guys. Guys, keren. Tepuk tangan dulu. Memang keren. Sampai kenapa? Nah ini terus masuk ke ini. Mas apa tadi? Buyung. Mas Buyung ini yang sekarang jadi VR-nya lah ya dengan teman-teman Tanggida Group dari PLN. Ya, itu namanya sebagai ini ya. Minum dulu. Dulu. Baroko silahkan. Aman, santai, orang anggap tidak ada kamera ini. Jadi kita ngobrol. Kenapa PLN, Mas Buyung? Kenapa PLN itu sampai bukan ini sih. Kenapa harus Tanggida Group gitu?
Kenapa tidak yang lain, komunitas-komunitas lain? Kenapa sampai ke Tangida itu? Jadi kan di PLN sendiri, di PLN Nusantara Power itu sendiri, kami itu ada namanya TJSL atau CSR ya. Kalau orang kenalnya CSR, tapi kalau bahasa sekarang tuh TJSL. Jadi tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi tanggung jawab sosial lingkungan itu kita mengcapture tuh isu-isu permasalahan apa yang ada di provinsi, di kota gitu kan. Nah kita lihat tuh isu yang sekarang lagi boomingnya itu kan lingkungan. Nah kebetulan isu lingkungan yang sedang jadi perhatian kan gitu kan. Malah ada saya baca berita itu 140 ton per hari yang terangkut itu cuma 70 ton. Yang sisanya 70 ton itu tidak terangkut. Ada di pemberitaan media tuh seperti itu gitu. Akhirnya iya di Gorontalo. Jadi akhirnya di situ kami di PLN Nusantara Power itu berfokus tuh kita lihat kan kami anak-anak muda juga di rata-rata di sana kan terus kita scroll TikTok gitu kan. Selain ada podcast gitu kita lihat kok ini ada anak-anak yang kayak Pandawara gitu yang ada apa kok turun terus kita lihat 20 orang nih kok banyak gitu kan. Akhirnya kita sounding cari tahu. Awalnya akhirnya kita ajak ngopi dulu ngobrol kita ajak gimana apa namanya kalian kapan turun ikut dong jadi pas pendekatan dulu lah. Iya. Pas di berapa turun ke berapa? Kelima ya. ya. Masuk turun kelima PLN baru hadir di situ. Oke. Nah dari Randy sendiri sebagai DP founder, ketika masuk PLN berarti ini kan artinya sudah banyak dilirik, termasuk dari PLN ini perusahaan besar, perusahaan negara ini yang lirik gitu. Nah di ngoni internal gitu, sebelum Mas Buyung masuk itu ada ini enggak ada sempat ada perdebatan terus nanti orang mau setir apa semua dan sebagainya gitu. Jelaskan. Itu rapatnya berapa kali ya? Iya. Berapa kali turun rapat? Pokoknya waktu pengajian itu orang Mbak Iko Pati Ustad. Oke, Ustaz. Pas Ustad Pandi. Pas selesai pengajian orang so beda paham nih tuh Ustad karena berkaitan dengan ini. Cuman yang jadi ngoni topik obrolan waktu itu pro dan kontranya untuk perusahaan masuk itu apa sih? Lebih ke ide konten sih Kak. Orang banyak teman-teman yang berpikir nanti sama dengan Kaison nanti orang dia mau setir, orang pe jadwal turun dia semua atur, orang so tidak leluasa lagi. Karena ada beberapa isu yang macam kritikan untuk ke pemerintah itu so tidak ada lagi untuk bakasnya ya itu yang teman-teman ada hindar. Tapi enaknya dorang ini Kak ada beberapa perusahaan BUMN juga yang so masuk pator ini, cuman sebelum PLN. Bahkan ada yang 3 digit Kak. So rapat so penentuan 3 digit. Cuman injek investasi dana 3 digit. Iya 3 digit. Cuman masih orang rapatkan dulu karena DP program tidak masuk orang. Artinya bukan orang percuma orang bakal lola dana besar, tapi orang tidak tahu ini dana orang mau bikin apa. Tidak sesuai dengan niche-nya lingkungan lah ya. Iya, terkait dengan lingkungan, tapi DP teknis itu tidak masuk orang. Bukan orang pega ya. Emang mau pega bagaimana sih? Bebas. Iya. Dan itu yang ditawarkan PLN. Dan PLN iya kan. Jadi terserah orang mau bikin apa saja, yang penting itu jaga nama baik perusahaan kan sebagai orang Jadi ibaratnya jadi brand ambasadornya ini. Kalau kita kebetulan program itu kan anak-anaknya udah jalan gitu. Maksudnya anak muda di Gorontalo nih. Kita pengen ngebangkitin anak-anak Gorontalonya itu nggak cuma yang dilihat di kota, tapi udah kelihatan di provinsi sampai di skala nasional. Makanya kemarin pun pembersihan pantai kemarin yang masalahnya itu sampai udah kelihatan tercapture mereka ini di skala nasional di PLN. Gitu. Jadi menggandeng banyak orang juga bukan hanya kita gitu kan. Makanya gerakannya kami bebaskan ke mereka, yang penting itu tadi kalian kaidah-kaidah media sosialan dan lain sebagainya tetap bisa karena ada logo besar di situ guys. Berarti oke dengan PLN berarti tidak bisa bayangkan tuh. Ada kan Pajero. Cuman ini ada yang banyak yang bahas spill gitu jauh sebelum itu. Ini kan gerakan-gerakan ini
gerakan semua tentang Bekasi di mana ada sampah dan sebagainya. Anak penasaran cara teman-teman Tanggida Group ini untuk menentukan ini yang titik ini yang harus orang turun, titik ini yang harus orang turun. Itu bagaimana sih? Artinya dari mulai tim survei itu menentukan orang harus turun di sini. A, B, C dan Ada itu DM. Iya, DM. Jadi beberapa kan sampai dengan sekarang itu kan banyak DM. Oke. Banyak DM. Jadi torang pilah mana yang lebih urgent. Yang torang pilah yang mana lebih urgent itu yang pertama berkaitan dengan pemukiman masyarakat. Kayak di tengah-tengah pemukiman ada sampah, itu yang harus torang tindak lanjuti. Oke. Baru terus untuk sungai yang sudah sendat tepi air tapi tidak ada tindak lanjut. Sampai masuk berita itu yang torang angkut. Kalau baru terus yang ketiga itu sampah-sampah yang di daerah-daerah rumah-rumah ibadah kayak di masjid, gimana itu yang torang Gas iya gas semua. Oke, yang kemarin tidak ada yang BDM gitu. Itu loh Panjaitan kasih bersih apa? Ada Itu yang sampai nangis ya? iya Abang sampai saya nangis. sampai Tapi sedih. kalau Panjaitan sih terendi Kak. Ada enggak pernah enggak ada yang BDM gitu? Banyak Kak. Banyak Oh, Kak. Panjaitan kasih bersih akan soal lumut gitu. So ada maca di situ. Tapi sekarang sudah ada. Oh, so kagak. Sudah ada. Sogaga. Oke, takut dia apa kali? Coba sekarang Tanggida Group. Kanal Tanggida yang belum tak ini gitu. Tapi tidak masuk ke kategori lah itu ya. Oh iya. Karena Bukan sampah ya. Tanggida itu besar ternyata Kak. Jadi dari Tanggida kilo 6 sampai Tanggida kilo 1. Kebetulan orang ini Tanggida kilo 6 dan kilo 5. Oke, yang belum kelar itu nanti ke Tanggida kilo berapa? 1, 2, 3. Oke, kalau kayak gitu lah ya. Iya. Bahaya dong. Berat. Ya. Berat ya. Semacam politik di sini. Cuman Mas, saya pengen ke Mas dulu deh. Dengan PLN itu kontraknya jadi bagaimana sih kalau boleh tahu gitu? Jadi kalau di kita tuh sebenarnya binaannya berkelanjutan. Oke. Jadi kan awalnya di tahun kemarin tuh kita cuman ngedukung teman-teman Tanggida nih buat support terkait mereka turun Oke. di turun pembersihan gitu kan yang tadinya Iya. mungkin mereka patungan sekarang udah nggak lagi Oke, patungan iya. gitu kan. Karena kita juga kan tugas kita juga ngebantu daerah kan. Nah setelah itu berlanjut nih kita sayang nih Tanggida kalau cuman bersih-bersih gitu ya tapi Oke. nggak ada yang berkelanjutannya. Nah Betul, kebetulan kan mereka kan sampahnya tuh mereka angkutin kan, mereka angkut, mereka pilah, nah ada baiknya gitu, mau nggak kalian kita buatin bank sampah? Nah Iya, gitu. iya. Jadi akhirnya di tahun ini alhamdulillah Tanggida Group sudah punya bank sampahnya sendiri. Gitu. Oke. Nah, jelasin dulu deh bagaimana bank sampah itu? Nah, Konsep yang ini, bank sampah. Jadi kalau bank sampah itu Kak, sekarang torang sudah terapkan patron kampung. Biasa torang juga connect dengan PLN itu karena PLN punya visi misi berkepanjangan Kak, sama dengan torang visi misi juga. Tidak bakal obrol ini tuh. Tidak. Serius sih. Serius ini ya? Tapi sedih kalau. Serius ya? Biar masuk lagi. Saya so triwulan ini Kak. Oh, iya. Jadi kalau dia serius Kak, jadi orang itu patoran pe kampung. Kebetulan orang 20 orang itu satu gang. Oke. 20 orang itu satu gang. Memang satu kompleks. Satu kompleks. Jadi memang Alex semua, kompleks semua. Keluarga semua. Keluarga lagi. Keluarga lagi. Oke. Jadi untuk bank sampah itu sempat tak pikir saya Mas Boyong waktu konten-konten kreator bukan ini juga sih basalkan podong, tapi tidak ada orang bajelaskan ini sampah yang jumlah 92 ton yang orang sering boomingkan itu mau diolah di mana. Nah, makanya orang tak pikir orang cari yang beda. Orang bikin bank sampah sehingganya itu orang bisa edukasi lagi, bukan hanya orang angkut sampah, tapi sampah yang orang angkut bisa jadi apa. Dan sekarang berjalan. Nah, ini konsep bank sampah ini kan ketika berarti sampah mau ditampung dong. Iya. Pengelolaannya bagaimana? Mau jadi apa? Output dari sampah-sampah yang mau dikelola ini jadi apa sih? Nah, untuk ya di tahap 6 bulan ini, orang baru untuk masyarakat itu jadi ada 15 rumah itu jadi orang pembinaan. Oke. 15 rumah yang di gang situ itu jadi orang pembinaan. Dorong pe sampah yang Iya, dorong pe sampah itu yang orang angkut, orang tukar dengan pulsa listrik.
masuk lagi kan. Oke. Iya. Jadi dia ide. Di situ ada kompor. Iya, di sini. Di sini. Di situ kan. Oke, tukar. Oh, oke. Tukar token listrik. Token listrik. Iya, voucher listrik. Voucher listrik itu yang supply dari PLN. PLN. Ya. Jadi dong langsung rasakan sendiri. Kalau konsep bank sampah kan yang orang tahu tabung panen. Apa? Iya, tabung panen. Mau 1 tahun kalau cuma 1.000 kan tidak mendapat rasa. Ini langsung orang rasa dan orang bisa utang di situ. Jadi kalau misalnya orang ada kesulitan ekonomi, itu orang mau utang boleh. Jadi dia mau cicil dengan sampah, cuma sampah plastik, besi, aluminium. Ayo menarik ini. Tuh, ya, oke masyarakat di situ. Perhitungannya bagaimana, Bro? Dorang ini teman-teman yang khususnya yang dorang kompleks ya, siapa tahu doakan apa namanya ini membesar dan kemudian Bisa sampai di kompleksnya yang lain. kompleks ini juga lah ya, tolong lah ya. Konsepnya itu bagaimana itu dorang tukar dengan token dan sebagainya, itu perhitungan bagaimana sih? Kalau di perhitungan kebetulan ada DP pengelola bank sampah itu. Jadi di dalam bank sampah juga ada koperasi untuk bakelola ini. Jadi Itu semua dari Moni juga? iya, itu semua dari torang. Oke. Jadi itu pilihan organisasi di torang. Jadi ada anak cabang lah. Oke. Anak cabang di dia. Ya, anak cabang yang bawa itu. Jadi orang setiap minggu itu orang angkut di rumah-rumah warga. DP pengambilan sama dengan pengumpul yang ada berjalan-jalan di ini besi tua gitu. Tapi semua sampah ini. Semua Kalau sampah. kumpul kan orang pilih-pilih sampah. Kalau di torang itu yang bisa masuk itu sampah plastik, minuman, baru botol-botol besi, aluminium, baru tembaga, dus, Nah itu yang jadi perhitungan yang bisa ditukar dengan token tadi itu. token Ya? tadi. Kalau misalnya sampah lain gitu, yang non itu gitu ya. Itu ada pengolahan kayak Apa sisa-sisa sayur, rumah-rumah tangga itu kita kumpulin juga, tapi nanti kita jadiin kompos. Oh, oke. Berarti memang tidak ada semua sampah dari masyarakat ini, semua sampah tetap diambil. Iya, diambil. Cuma yang diperhitungkan bisa dikonversi jadi pulsa itu item-item itu saja ya. Oke. Dan ini sudah berjalan berapa lama? Ini baru berjalan 2 bulan. 2 bulan ini di 15 rumah ini. Di 15 rumah. Bukan hanya token pulsa, voucher WiFi. Jadi anak-anak Alex kumpul sampah 2 kilo, langsung tukar dengan voucher. Oke, nah kalau yang voucher itu siapa yang bahas sponsor gitu? Icon Plus, PLN, masuk lagi. Icon Plus. Belum. Iya. Ada sebantu pil. Icon Plus, betul. Memang jabatnya ini. Keren, tidak rugi ente jadikan dia CEO. Memang jago dia Memang jago ya. Cuman, oke. Di luar dari monitor aktivitas yang 20 orang ini, yang aktivitas sekarang artinya apalagi sudah ada dengan jadi apa ya? Dengan kolaborasi ya berarti dengan PLN ya. Berkolaborasi dengan PLN ini kan otomatis apalagi sudah ada bank sampah dan sebagainya. Nah, keseharian monitor keseharian itu bagaimana sih? Artinya di luar dari aktivitas sebagai Tanggida Group, monitor personal gitu. Kalau Ren ini harus tahu sih, cuma yang lain mungkin tidak tahu gitu. Kalau yang lain? Moni aktivitas masing-masing gitu. Karena kan biasa di kantor tuh. Jam-jam kantor jam 8 sampai jam 4-an di kantor. Selesai dari situ anak nimbrung lagi di bank sampah. Begitu juga Randy kalau pulang malam, orang bergelut lagi di dunia bank sampah itu. Oke. Yang teman-teman lain juga ada aktivitas masing-masing? Kalau kebetulan yang tidak orang di 20 orang itu ada yang sekolah, ada yang tidak ada kerja, ada yang masih cari kerja. Ya jadi nimbrung di situ semua. Ada DP orang-orang tua. Jadi orang itu kan di 14 rumah itu kan rata-rata kan pedagang. Baru termasuk juga orang Tanggida Group. Bahkan ada yang satu keluarga Tanggida Group. DP CB, DP anak kedua, DP anak ketiga. Itu Tanggida Group. Oke. Jadi ini keluarga kalau misalnya ada yang mau masuk bisa enggak? Boleh. Misalnya bukan orang Tanggida, orang Memial lah katakanlah. Boleh, itu jadi relawan. Hah? Iya betul, itu ada relawan. So terbentuk itu ada Terbentuk. Alhamdulillah. Oke, berarti ketika ada turun-turun ini bukan hanya 20 orang ini lagi dong. Iya. So ada. Jadi misalnya Orang turun infokan di grup relawan situ. Ada di grup ya?
Deko, ngana orang tadi dah termasuk di relawan kan? Tahu? Atau PTPK di situ? Tangida JDS enggak? Oh, iya, Tangida JDS. Kan JDS sudah punya itu di dalam. Oke. Cuman dengan konsep, nah sekarang kan berarti istilahnya sudah mulai bisa mandiri dengan adanya kolaborasi dengan PLN, kemudian sudah ada pencetusan soal bank sampah. Ini kan berarti sudah mulai ada penghasilan gitu. Iya. Ini Tangida Group. Nah, Moni Puba ini kan ada yang lain, oke lah katakanlah dari Moni 2 ada kerjaan dan sebagainya, yang lain juga. Nah ini ada yang tidak ada kerja, yang mau cari-cari kerja gitu, ada juga yang masih sekolah gitu. Nah, penghasilan dari Tangida Group itu bagaimana nih, cara 20 orang ini banyak. Kalau untuk penghasilan bank sampah lain Kak, penghasilan Tangida Group lain. Jadi yang bank sampah ini sama kelola dorang-dorang yang memang tidak ada kerjaan. Jadi itu jadi dorang pekerjaan. Iya, ada pekerjaan keseharian. Dan dorang digaji di situ. Iya, dorang digaji di situ. Dari hasil penjualan di dorang keluar. Oh, oke. Tuh yang ada jadi ini begini. Tadi belum lanjut sampai soal bank sampah. Iya. Tukar token. Tukar token. Bank sampah ini sampah jadi, kemudian ini sampah mau diolah bagaimana biar bisa jadi uang. Untuk sekarang, orang masih jual ulang ke pengepul yang besar. Oh, oke, DP sampah. DP sampah. Tapi ada sebagian orang jadikan sampel. Misalnya sekarang itu orang sementara baca cap plastik. Sudah ada DP mesin juga. Itu yang orang bisa jadikan meja bagian. Tapi kebetulan belum jadi. Jadi kalau ini bisa orang lihat di sini DP hasil. Nanti kedua kalau kayak Oh, iya. Oke lah, boleh lah. Kalau ada hasil terus bisa demokan ya. Iya, begitu. Jadi untuk sementara ini masih orang kebetulan hari ini orang baru drop 400 kilo ke pengepul yang ke besar. pengepul yang besar 400 kilo hari ini. Oke. Dan itu dikonversi kayak uang dari hasil itu penjualan untuk sampah-sampah itu dikonversi lagi ke dalam bentuk token atau Tidak, itu jadi orang bank sampah yang orang tukar dengan token itu uang dari bank sampah. Jadi mau untung rugi itu orang bank sampah yang tanggung. Ya, yang jelas kan DP poin itu yang penting orang bisa kehadiran Tangida Group itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Iya, itu DP poin. Jadi sekarang itu berarti kalau dulu Tangida Group itu hanya soal lingkungan, seharusnya hanya di mana ada tampak kotor itu yang bersih. Sekarang sudah bisa di masyarakat, di rumah-rumah Bang. Iya, di rumah-rumah. Oke. Jadi sebelum itu sampah kita buang di selokan-selokan bisa kumpul duluan. Kumpul dulu, jemput bola. Oke, keren. Nah, kalau misalnya dari ini Mas Wim, dari PLN sendiri ya. Konsep oke lah katakanlah ini dengan CSR ya, dari PLN dan sebagainya, kemudian untuk lingkungan gitu. Ada namanya tadi saya lupa. Goals yang lain artinya yang dari sisi PLN-nya sendiri gitu. Jadi kalau di TJSL sendiri kan itu tadi ya dari isu-isu dari hasil mapping gitu ya. Nah, yang kita lihat kan permasalahan sekarang tuh sampah. Nah, ketika goalsnya itu ketika masyarakat khususnya yang ada di area bank sampah itu secara ekonomi bertambah gitu kan, misalnya peningkatan taraf ekonominya tuh tumbuh lebih baik gitu. Nah, itu justru udah bisa menjadi capturean kami gitu. Jadi udah cukup sampai seperti itu, dan sampai mereka bisa mandiri. Ketika mereka sudah mandiri, kami akan cari isu berikutnya yang bisa kami geser ke arah lainnya gitu, seperti itu sih. Kalau misalnya ini kan ini awam ya. Korelasi dengan PLN kan perusahaan listrik negara gitu kan, yang berhubungan dengan listrik, atau katakanlah dari anak perusahaannya itu ada Icon dan sebagainya gitu, Icon Plus, tidak ada korelasi sama sekali dengan sampah gitu. Ya betul. Tapi itu tadi karena di perusahaan itu sendiri ada tanggung jawab sosialnya tadi, tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi karena ada tanggung jawab sosial lingkungan itu, kami ada anggaran yang tersendiri khusus apapun untuk itu, khusus untuk mendukung menindaklanjuti isu tadi, isu lingkungan, isu ekonomi, kesehatan kayak gitu. Kebetulan di Gorontalo ini yang kami capture itu terkait sampahnya. Dan pasnya lagi ada Tangida ini yang anak-anak muda yang luar biasa ini akhirnya sangat membantu gitu. Akhirnya kita support. Oke, keren. Jadi ini apalagi cuman ini satu. Sejauh ini aktivitas turun lapangan untuk ini sampah yang Tangida Group lakukan itu yang keberapa sih terakhir kemarin? Seberapa kali? 38 berapa? 38. Wow, 38 itu tersebar di 3 kabupaten kota.
Di Gorontalo. Lokasi terjauh orang sampai Batu Dapante. Oke, di Batu Dapante ya. Iya. Boleh Biluh. Oh. Iya. Yang paling berat menurut Ngoni ketika di lokasi itu? Wih, banyak Kak. Tapi yang Salah ada satunya memang asli. Aduh. Bahkan Ngoni masih lihat itu sampah itu. Yang lama itu yang apa? Yang sampai berapa jam itu membersihin? oh yang ke turun kedua di Andalas ya. Yang apa? Siksa banget yang sampai masuk ke dalam. Andalas. Andalas. Pasar Andalas. Andalas sama yang di Iya. Andalas sama Biau sih. Sama Biau. itu sampah di ininya diselokan di koala ya. Iya, Kak, baru tercampur dengan kotoran-kotoran. Baru kalau di Andalas itu Kak, ini Biau ini masuk-masuk di mana? Di selangkangan itu orang. Ya Allah. Ketika bisa. Jangan kan ujungnya kan Iya. biawak tidak bagi gitu. Iya, ya itu ya bagi. Semua cakar. Jadi sampai ada yang iritasi kulit, bahkan ada yang kena bisul ya. Terus saja di Andalas itu memang parah Kak. Orang sampai hampir rata-rata itu yang turun karena iritasi kulit sama gatal-gatal. Karena itu miang, ada sekam-sekam yang dia buang kamar kan. Iya. Orang Gorontalo kan biasa batapis juga ada di. Oke, dia tapis langsung di koala. Iya di Kuala. Itu dia. Cuma itu waktu mau diturun kalau misalnya dari sisi kesehatannya tidak ada ini dulu gitu prepare-nya gitu harus pakai apa dulu gitu. Di konten kedua itu Kak cuman karena ini Kak itu itulah orang kembali ke belakang. Ini orang ini cuman iseng-iseng Randy. Jadi Randy ini juru kunci. Kalau tidak ada Randy tidak ada yang bawa gini ini. Oke. Jadi Randy itu dia cetus teman-teman. Waktu itu langsung pancing ya. Tapi karena ada hujan masih batai dupa IP ini peperum. Jadi dia lihat, ada sampah ini. Baru dia kasih lihat, coba bikin baginya tong Pandawara. Langsung turun pada saat itu. Langsung cari karung di sekitaran perumahan. Pokoknya karung semen orang ambil sisa pembungkus semen di perumahan. Jadi situlah. Baru ada sahib yang bah video. Kebetulan dia PB sekolah dia suka bah video lagi. Dia bikin lah. Nih. Orang mandi, habis maghrib tuh mandi. Isa so viral. Oke, So langsung 100.000. 100.000 penonton. Iya. Berarti memang tidak ada persiapan dari sisi ini ya. APD kalau misalnya ini kan ada APD dan sebagainya. Tidak ada. Itu nanti sore ini. Iya. Oke, berarti sekarang yang terakhir turun sudah kolaborasi dengan PLN berarti dari sisi peralatan untuk turun memadai lah ya. Memadai. APD dan sebagainya juga pakai. Multimedia also. Oh, multimedia also. Iya, Cara kamera baru ya. Malah sekarang kita lagi proses order ya Mas Ardi. Iya. Yang satu kali jadi dia dipakai dari bawah sampai ke atas itu. Atas, iya. Oke, jadi Karena kebetulan agak susah ya kita lagi cari warna yang pas. agak mencolok kan. Jadi biar kontennya teman-teman masih bisa kelihatan bagus. Tetap menyala bangku. abangku. Cuma pernah nggak bisa ada ular dan sebagainya. Itu kan di Biau itu memang parah. Di Biau Andalas itu memang parah. Tidak takut. Itu dong, nanti ini yang turun di sini. Ada buaya di sini. Buaya walaupun pe kampung saya dan mau kasih bersih. Orang mau kasih bersih. Jadi di Biau itu, orang Biau mau serangin, Pak. Iya. Jadi cerita. Kebetulan ada di salah satu TV itu TV lokal. Orang lihat viral. Anggota Dewan speak up, ini mau adakan pembersihan. Tuhan untung aku tidak ada pergerakan. Itu orang eksekusi coba ribut di grup. Eksekusi jalan sudah. Anak Randy dan Terahim yang editor. Sudah orang bikin video opening. Iya, video kritikan begitu. Viral satu hampir 2 juta lah yang nonton. Iya. Karena DP isu yang orang bawa, orang bakal sama dengan Panawara. Iya, jadi jadi fans itu bakal di komentar. Mau baik ikut Panawara, mau ikut Panawara gitu. Jadilah naik ya. Setelah itu tetap turun dong kasih bersih. Iya, tetap turun. Itu yang Bali yang Bekasi bersih bisa dikika bawa yang Bali. Oke. Asli banyak sekali. Cuma yang nonton banyak. Iya. Oke. Nah, tapi alhamdulillah anak-anak Biau respect tanpa ekonomi karena orang Bekasi bersih iya cuman yang lain itu orang luar yang lewat kenapa rame gitu. Oke.
Cuma Bodoh lagi. tidak, orang friend. Cuman begini, pernah nggak misalnya ada ngoni datang bersih di suatu tempat gitu, kemudian ada juga orang-orang yang bukan dari Tangida Group ikut sama-sama gitu, sama-sama bersih dan sebagainya. Sering nggak setiap turun pasti begitu ya? Iya Ren, itu fungsi relawan Ren. Iya. Itu fungsi relawan. Iya. Oke, berarti relawan ini memang untuk membantu. Berarti spill dulu di grup berarti ya? Iya, Iya, spill di grup. Spill di grup relawan. Oke. Jadi untuk orang mau bilang ke sana, besok mau turun di sini. Jadi orang sembahin. Oke, berarti sekarang itu posisinya namanya relawan. Kalau dia bukan orang Tangida tidak boleh masuk DP Tangida Iya, Group itu. Tangida Group. Tapi kalau orang Tangida boleh. Untuk sekarang so tak kunci 20 orang. 20 orang saja DP ini. Oh, bagi kue ya. Setengah mati makasih dong ini mah. Oke, jadi kunci di situ. Iya. Relawan ini dan sebagainya oke yang Iya. volunteer lah ya. Volunteer. Tapi kalau misalnya turun 20 orang ini wajib ada. 20 orang itu siapa yang bisa? Karena itu kembali lagi ke aktivitas iya. Makanya orang tetapkan itu, orang itu bisa turun walaupun branding besar yang mau masuk. Orang tetapkan 1 minggu. Tidak bisa di hari lain. Oke. Kalau misalnya ini kalau bisa bank sampah ini so mau jalan gitu, artinya inilah istilahnya gini. Jadi kayak inilah simpelnya. Tangida Group ini jadi kayak Pandawara Group gitu. Artinya sudah manage dan sebagainya gitu. Dorang bisa hidup dari situ gitu. Artinya dorang beraktivitas juga full untuk kegiatan sosial itu, tapi dorang beda pun juga ngepull gitu. Kalau Tangida Group seperti itu, ada kemungkinan enggak 20 orang ini termasuk enteran resign kemudian fokus di Tangida Group ini? Kayaknya balik skala Gorontalo belum kak? Anak belum ada pikiran sampai situ sih kak. Oke, cuma ini setelah ini dengan kolaborasi dengan PLN gitu. Selanjutnya apa yang akan lebih selain ini? Oke, ini so jalan bank sampah so mulai ini gitu. Selanjutnya apa? Gitu. Nah, kalau selanjutnya tanya yang pegang ini kan. Ayo masukin. Supaya dia mau spill. Anak belum tahu ini. Nah, ini kan bank sampahnya sudah mulai jalan, sudah 2 bulan jalan dan sebagainya. Jadi ini apa namanya? Kami tuh sukanya di PLN Nusantara Power itu karena teman-temannya kan anak muda nih. Jadi kebetulan bank sampah kan udah jalan nih. Pak. Nah dari bank sampah ini jalan, mereka tuh nanti punya produk gitu kan. Jadi nggak cuma yang ngejual jual sampahnya. Iya, langsung jadi, tapi ada yang dikelola. Nah, ada yang satu jadi kompos gitu ya, yang sampah-sampah bekas rumah tangga itu dikumpulin semua jadi kompos. Nanti kompos itu jadi produk. Oke, jadi pupuk ya, pupuk kompos. Sambil kan sekarang tuh live TikTok tuh biasanya kan sambil jadi ya tadi nanti mungkin relawan pada mau beli apa namanya si pupuk komposnya gitu kan. Terus satu lagi sebenarnya itu tadi kita sampah-sampah botol itu yang botol-botol itu nanti dicacah, itu nanti jadi meja, kayak jadi meja, jadi kursi. Nah, itu nilai jualnya jadi jauh lebih tinggi lagi. Ya, betul. Karena kebetulan kelompoknya Tangida ini ada juga yang punya somel ya misalnya. Iya, punya somel. Jadi pas untuk diberdayakan tuh bisa banget gitu. Bisa makanya jadi nanti di luar yang langsung dijual, mereka punya produk tuh. Jadi nanti produknya tuh udah tetap istilahnya itu punya Tangida gitu. Oke, ada brand sendiri. Punya brand sendiri. Dan kalau nggak salah Gorontalo ini kan sering banyak UMKM kan, banyak pameran-pameran nanti mereka Tangida punya posisinya mereka sendiri. Sendiri produk UMKM. Iya, nanti kelanjutannya akan seperti itu insya Allah. Iya, keren. Bahkan dengar tadi sudah ada produk kopi juga. Kebetulan terang ini guys. Iya. Anak lupa pilih di awal sponsorin dia doang ya. Bro, sorry ya, baru dapat spill. Kopi Baba. Jadi yang mau silakan nanti ada di link di deskripsi ya. Sudah, kembali ya. Enak kalau ada kopi ini. Hah? Enak. Bakal kan? Kadang-kadang juga dari Tangida Group mau kasih produk-produk seperti ini juga. Waktu pameran kemarin mas orang sempat diskusi dengan beberapa pegiat lingkungan, baru ada waktu dapat dengan pengelola Taman Bogami. Kebetulan ada kopi, memang dia bilang itu khas Pinogo. Khas Pinogo, tapi bukan Pinogo yang tak ada di pasaran. Itu peninggalan Belanda dan itu akan orang kembangkan. Nah untuk DP kopi orang belum bisa spill karena itu ada peninggalan Belanda di Gorontalo. Hanya 5 daerah yang ada itu kopi di Indonesia. Keren itu. Historis tinggi. Iya, historis tinggi. Jadi nanti kalau penasaran bisa tanya Mas Alan. Iya.
nanti sampai ini ya langsung. Cuma untuk sekarang kalau suka kopi langsung minum kopi baba. Kopi baba. Nanti tunggu yang ini punya. Ente minum kopi baba baru minum teh. Kebetulan Oke. Kalau misalnya gini, masyarakat minum dulu. Anak muda mungkin seperti Ngoni, bisa jadi mereka terinspirasi dari manapun mungkin orang nonton saat ini gitu. Ada pesan dah untuk orang kalau kita juga pengen jadi seperti Tanggida Group deh, tapi misalnya orang ada di daerah lain dan sebagainya gitu. Apa yang harus orang mulai lebih dulu? Apa yang harus mulai? Mungkin Reni sebagai founder yang bisa ini. Apa yang harus orang lakukan sih gitu? Artinya gini, ada anak muda nih, daripada cuman balawer sana lawer sini gitu. Anda terinspirasi dengan gerakan-gerakan Tanggida Group. Apa yang harus lebih dulu Anda bikin gitu biar Anda bisa seperti Ngoni? Kalau dari saya sih, ini kan orang buat Tanggida Group ini supaya cerminan lah buat anak-anak muda di Gorontalo. Jadi buat teman-teman yang misalnya yang ada di Talmolo, supaya orang bikin Talmolo Group. Tidak masalah itu. Iya, tidak masalah. Iya, tidak masalah saya. Yang penting Gorontalo ini bebas dari sampah. Orang bikin Pilote Group. Oke, jadi tidak ada masalah setiap daerah orang bikin. Gitu. Dan itu gaung nih orang setiap mau diundang begitu. Orang harapan pak anak muda juga ada grup yang seperti orang di kampung di orang sendiri. Dan ini akan kasih tunjuk DP cara begini, begini cara begini. Bahkan ada waktu orang perjalanan di Garut hingga 3 kali kak untuk bawa kak singgah di sini kak. Orang minta masukan. Iya, orang itu ada tur sebenarnya. Orang itu jaga batur. Jadi kalau setiap beberapa bulan orang tur ke mana? Touring. Tapi tetap ada gerakan. Ada gerakan bersih, iya. Tapi orang tujuan healing. Tapi healing dia orang bikin konten. Ada manfaat. Pembersihan, iya. Iya. Nah kalau misalnya Mas Buyung, ini kan gaungnya Tanggida Group ini bagaimana daerah-daerah lain juga ada Talomolo Group, Bumialo Group dan sebagainya untuk sampah. Nah dari sisi PLN Power Nusantara Power gitu. Ketika misalnya hadir lagi komunitas lingkungan seperti saat ini gitu, apakah dari PLN juga tetap akan support seperti Tanggida Group? Nah itu makanya kita juga sering diskusi ya Mas. Jadi kalau misalkan nanti ada di daerah mana yang punya grup seperti itu yang masih bisa kita jangkau, jadi kita akan kerja sama bareng justru. Jadi kita akan kerja sama bareng apa yang bisa kita support dari teman-teman mungkin dari edukasinya atau dari materinya dan sebagainya gitu. Maksudnya sampai mungkin kalau bahasa kontennya buat pengambilan gambarnya nanti seperti apa caranya itu nanti kita bisa share, bisa kolaborasi dan sebagainya. Kalau misalnya dari PLN Nusantara Power ya. Dari komunitas lain kalau misalnya mereka juga ada artinya bukan dari lingkungan gitu, bukan dari untuk sampah, misalnya lingkungan untuk yang lain deh. Buat kegiatan lain, komunitas lain di Gorontalo gitu. Bisa ya? Karena kemarin kalau nggak salah udah ada beberapa yang ngasih udah spill masalah gitu kan, kenal masalah gimana tinggal kita atur waktunya, kita ngobrol apa nih program yang bisa kita kolaborasiin. Nanti untuk teknisnya nanti langsung ke mereka. Siap. Ini khusus Tanggida Group, jadi ya kalau misalnya suka tahu banyak, ya nanti kapan-kapan episodenya bersama PLN lah ya. Masuk lagi tuh. Ya. Dan itu DP poin sebenarnya. Tolong. Masalah bisa geser podcastnya di kantor. Kita itu bisa sekali. Bank sampah kita. Bank sampah iya. Pas tuh. Bisa banget. Oke. Jadi ini part 1, part 2-nya nanti orang akan bahas soal bank sampah itu di langsung ke Nompe Markas guys. Orang akan lihat Nompe Markas, yang penting steril lah. Steril.